Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke. Yang pertama, sebelum kita lanjutkan, karena ini sudah semester 2, saya mau makalah Anda secara substansi dan secara teknis, apalagi secara metodologis, lebih elok dan lebih sesuai lagi. Sebelumnya Ustaz Hairil sudah download yang di Google itu, sudah download pedoman pedoman KTI yang 4 itu di web. Hairil, sudah atau belum? Belum, Ustaz. Hmm. Belum. Udah pernahkah saya sampaikan di kelas kah? Udah pernahkah? Eh, Eh, belum pernah saya sampaikan di kelas atau sudah pernah? Hmm. Oke, sekarang ini pertemuan pemakalah pertama minggu depan, tidak ada mistilah ya. Oke. Semua buka Google, termasuk Hairil, untuk revisi makalahnya. Anda ketik UIN ya, supaya lihat webnya UIN. Sudah tampil Hairil, kemudian masuk ya, di Ustaz. webnya UIN, kampus kita. Julukannya UIN itu adalah kampus peradaban, ya, kampus peradaban Islam, Thaqafah atau Muhadarah. Hmm. Oke, ketika sudah Anda masuk di sini, saya mau Hairil dan kawan-kawan download 4 ini. Download sekarang. Dan ya, download sekarang dan aplikasikan. Karena saya lihat, mau maaf, mulai dari sampul ini Hairil tidak sesuai dengan template. Mungkin copy-copy paste saja dari yang sebelumnya. Ya, terutama ini Hairil dan kawan-kawan ini. Unduh lampiran. Ya, unduh lampiran ini berisi banyak hal. Contoh sampul. Jadi Hairil dan kawan-kawan tak usah lagi membuat sampul. Di sini sudah ada sampulnya. Ya, nah, Hairil kemarin membuat sampul bagaimana? Cara Anda membuat sampul Hairil? Ya, Ustaz. Hmm. Bagaimana cara Anda membuat sampul? Anda copy Masih paste dari mana? copy paste dari makalah yang lain, Ustaz, untuk sampulnya, Ustaz. Makalah yang lain di copy paste dari mana? Di mana silsilahnya, sanatnya? Dari mana itu lagi? Nah, atau buat sendiri? Ujung-ujungnya buat sendiri begitu? Oke. Memak oke. Ah, coba lihat ini anak-anak. Ya, ketika Anda unduh ini lampiran, nah, pertama Heril dan kawan-kawan lihat ini. Saya mau pemakalah akan datang tidak ada nih begitu. Di sini. Nah, sudah ada contoh sampul ini, Heril. Ya, Ya, Ustaz. ah, bahkan contoh daftar isi apa ada semua di sini. Nanti mau pengesahan-pengesahan, persetujuan, daftar isi, oke? Ada semua di sini. Oke, Anda gunakan saja, pelajari baik-baik saja ini dengan baik-baik. Besok-besok membuat abstrak, persetujuan, ya, semua ada di sini. Oke, disediakan semua di web, tinggal di-download dan dipahami. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak mau lagi melihat, minta tolong eh, hal-hal ini. Kenapa? Mengganggu konsentrasi. Sebenarnya ini saya sudah ada sekitar 19 lah slide tentang ini. Saya mau tampilkan, ya. Oke. Tapi kalau kita ini ya mengganggu ini konsentrasi, nanti diperbaiki.
Kemudian Ya, Ustaz. di sini tidak sesuai betul. Oke. Kemudian coba lihat KBBI di sini, catat-catat ini, catat-catat ya. KBBI Ya, di Ustaz. sini anunya isinya ya. Kemudian SWT-nya juga perbaiki, SAW-nya juga diperbaiki, lihat pedoman ya. Islamiyah juga ini sesuai pedoman KTI atau tidak. Kalau pasca sarjana itu baku sambung begini. Pasca sarjana. Nah, oke, tidak ada dalam program. Hmm, oke. Nah, wajar ini mana nak? Nah, tidak ada misalnya ini nah. Pada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir D-nya D kecil, program magister pasca sarjana. Begitu. Ya, jadi ini anak hafal baik-baik cara penulisannya. Kalau Anda kasih masuk di kata pengantar dan lain sebagainya, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, program magister pasca sarjana. Ada S2-nya. Kalau Anda hanya mengatakan itu tidak lengkap, kasih ke magister bahwa ini S2. Ya, catat baik-baik ini. Ya, sudah ini tidak ada yang salah-salah. Tidak ada yang salah-salah. Diperbaiki dengan seksama. Mekah tahu. Gambar gini. Hmm. Oke, ini juga tadi sesuaikan template, ya. Oke, rumusan masalah Anda ingat kemarin cukup ontologi, epistemologi dengan aksiologi. Aksiologi. Ini jangan ini. Apa tema Anda? Jadi Anda hanya mengatakan ya begini, bagaimana pengertian atau definisi tafsir. Jadi ontologi dulu, tafsir pada masa Nabi dan sahabat dan seterusnya. Nah, itu definisi. Oke. Nah, kemudian yang kedua bagaimana metodologi. Karena ini kita ilam mazahib wa manahij, metodologi. Bagaimana metodologi tafsir pada masa Nabi dan selalu kasih sama dan sahabat. Ya. Kemudian urgensi, yaitu urgensi tafsir pada masa Nabi dan sahabat dan sama juga. Begitu. Screenshot baik-baik ini. Yang untuk tabiin juga begitu. Ya, tabiin juga begitu. Tinggal nanti kalau tabiin tambahkan bagian poin keduanya nanti dalam pembahasan kalau bagian membahas tabiin. Nah, bagaimana perbedaan pendapat ulama kita? Tabiin ada yang mengatakan tafsir bil maksur dan tabiin ada yang mengatakan tafsir bil ra'i. Nah, bagaimana perbedaan pendapatnya itu? Yang mana lebih kuat dan seterusnya? Apa argumentasi masing-masing? Nah, Anda harus tahu itu, ya. Oke, kalau karena begitu rumusan masalah berubah, tentu bukan manfaat, tujuan, Jim. Tujuan. Kalau di pedoman itu tujuan dan kegunaan, tapi kita kalau tujuan saja ya, tujuan. Berarti sesuaikan rumusan masalah. Kemudian dalam membuat footnote anak-anak, jangan begini. Mendeley ini. Oke, Mendeley. Jangan begini. Nah, ini caranya dikasih begini. Dan ini tidak pakai spasi. Ya, begitu. Ya, kasih begitu semua modelnya. Dan ada jaraknya. Exactly. Ada jarak exactly-nya, ya. Jadi ada catat jaraknya di situ, lihat di pedoman, ada jaraknya antara ini dengan footnote satu dengan footnote setelahnya. Ada jaraknya, ya. Nah, lihat di pedoman. Ini tidak pakai template kosong kapan ini? Tidak pakai template kosong. Kalau Anda pakai template kosong, enak. Hai, tidak pakai template kosong. Kalau Anda tak pakai template kosong, ya Hairil, coba lihat Hairil dan kawan-kawan ya. Kalau pakai template kosong, di sini stylenya, gayanya, sudah ada di sini cara membuat itu. Ya,
Saya tidak pakai key template kosong. Semua anak-anak pakai key template kosong. Ini Nur Ima dan kawan-kawan ajar kita teman tak. Oke, oke, pengertian tafsir saya skip. Oke, saya tadi lebih suka penjelasannya Hairil daripada makalahnya. Mohon maaf. Mungkin sama-sama dari Hairil ini, tapi saya lebih senang penjelasannya daripada makalahnya. Kenapa Hairil begitu? Kenapa Hairil bisa bilang begitu, Hairil? Beda saya lihat Eh, penjelasan Anda dengan makalah Anda beda. Dan saya kalau mau pilih lebih suka penjelasan Anda. Singkat, padat, dan terarah. Kalau di makalah banyak bertele-tele dan banyak yang tidak dibahas. Ada yang Anda bahas harusnya tidak, Anda harus tidak dibahas, Anda bahas. Jadi tak balik-balik gitu. Kenapa Heril? Kalau saya bilang mengatakan saya lebih suka penjelasan Anda daripada makalah Anda. Kira-kira bagaimana? Karena kulihat beda, beda penjelasan Anda beda. eh, Yang tadi kenapa? kan tadi disuruh pertama 10 menit untuk Hmm, menjelaskan poin-poin hmm, penting. Jadi penting. ceritanya saya rangkum Ustaz. Saya rangkum eh, dari makalah itu Ustaz. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya dibaca Ustaz, tapi Oh ya, ini ini di dirangkum. Tapi iya Ustaz. namanya rangkum ada dalam makalah, tapi saya tidak suka. Anda rangkum tapi tidak ada dalam makalah. Makanya makalahnya minus, tapi penjelasannya bagus. Nah, nah. Oke, bagaimana itu? Tadi kasih Anda contoh, ya, contoh contoh penafsiran Nabi Muhammad. Di makalah Anda tidak Iya ada. Ustaz. Saya Ini ada baca ke Ustaz. bawah tidak ada. Mana contoh mana contoh yang Anda apa tadi contoh yang Anda sampaikan tentang penafsiran Eh, i- itu inna syirka la zulmun azim Ustaz. Yang di halaman di halaman di mana itu syirkah? Saya tidak dapat di nih. hal di halaman 6 Ustaz. Sebelum masuk ke sebelum masuk ke apa ke poin B Ustaz. Itu alladzina Mas, amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin mata ulaika aku dapat lahumul kita tadi. Iya iya, itu bagus itu bagus ada penjelasanmu. Mana di sini? di atas Ustaz halaman halaman 6 Ustaz. Halaman 6. Halaman 6 ini. Mana ya? Ini halaman 6 ini. Di atas Ustaz, di atas. Itu Ustaz. Oh, ini. Itu pas sebelum masuk ke iya Ustaz. Poin B. Ini Itu ku cari. Ini gue ini. Ini ya. iya Ustaz. Berarti ini Ini. rumusan masalah pertama. Ya, harusnya Iya Ustaz. ini harusnya ini dikaji di poin B. Di B. Oh, Ya iya kan? Ustaz. Iya Tadi Ustaz. tadi apa nu bahas tadi? Tafsir gitu, metode tafsir Iya, gitu, definisi tafsir Ustaz. tafsir. Ini tadi saya Tafsir. cari-cari lama. Hmm. Yang menjelaskan ini tidak ada di sini. Ya, itu pun cara menulis Quran suratnya Hairul dan kawan-kawan perbaiki ini baik-baik. Ini kentara ini Anda kutip dari referensi mana? Tahu saya sebutkan. Saya sudah dapat menunya. Anda sudah turniting. Lewat turnitingnya ini Hairul ini 29. Harusnya 24 ke bawah, tapi tidak apa-apa. Iya Nanti Ustaz. revisinya lebih bagus lagi. Nah, di sini, di sini harusnya ini berada di bagian contoh. Ah, ada di bagian Contoh. contoh tadi. Ya, tapi di sini tidak ada kasih contoh. Tidak ada dikasih contoh, begitu ya. Iya Ustaz. Sekarang sahabat. Ingat, pelajaran mazahib perbanyak contoh. Contoh tafsiran. Biasa-biasa yang pelajari tabi'in, Oh, madrasah Mekah, tafsir ilmi, tafsir adabi. Kasih contoh semua. Ya, kasih contoh. Oke. Dan sayang sekali ini footnote-nya. Tadi saya lihat itu banyak footnote-nya itu. Seharusnya contoh-contoh namanya riwayat. Tafsir bil Mansur. Catat ini anak-anak. Harusnya footnote-nya saya tunggu cuma dua. Kalau bukan kitab mutun, kitabul mutun, kitab-kitab hadis, ya anggaplah kutubut tis'ah. Ya, bisa juga lewat kutubut tis'ah tidak apa-apa. Kalau Anda lagi lewat yang lain Al-Baihaqi, Tabrani, ya kan dan apalagi apa tadi ada juga tadi Al-Mustadrak, tidak apa-apa kalau lewat lewat daripada kutubut tis'ah, tidak apa-apa. Yang penting kitabul mutun, kitab
tentang matang-matang hadis atau kitab tafsir, kitab-kitab tafsir. Saya tunggu-tunggu ini mana dari At-Tabari, Ibnu Katsir. Nah, itu kan banyak riwayat atau Ad-Durrul Mansur, As-Suyuti. Mana itu? Ternyata footnote-footnote yang Anda ambil, coba lihat. Sukron. Sukron, afwan. Sukron, afwan. Iya kan? Ini yang Indonesia nuambe yang makalah-makalah yang jadi yang nuambe ini. Itu ya. Di situ, coba kita lihat dulu. Tunggu dulu. Kita lihat. Penafsiran sahabat. Apa tadi contohnya penafsiran sahabat yang disampaikan? Mana contohnya sebuah ayat yang ditafsirkan oleh seorang sahabat tadi? Ada tadi paling terakhir kapan? Ini kapan ya? Harus Ini paling terakhir. itu Ini ya. Ustaz. Ini ya paling Iya, Ustaz. terakhirnya. Harusnya karena dari awal Anda katakan sahabat itu riwayat atau bil maksur, yang saya tunggu adalah haddasananya, annya. Kalau ini ditanya, betulkah ini pendapat dari Ubay bin Ka'ab? Iya kan? Mana mana naklus sanatnya, mana rawinya, mana sanatnya rawinya. Iya kan? Mana matannya? Ya kan coba kita lihat footnote-nya tadi pasti sukron lagi nih. Bilang ya sukron misalnya dari tadi saya baca nih ini sukron siapa ini sukron. Orang Jawa ini saya tahu aja. Oke. Jadi sini sampaikan di sini haddasananya. Begitu pula tadi ada hadis Nabi yang Anda sampaikan tadi itu bizulmin, harusnya ada teks aslinya dengan pakai haddasananya. Saya tunggu itu. Sebenarnya Anda sudah mampu untuk menerjemahkan. Saya tunggu itu. Mana tadi itu yang ini? Nah, harusnya saya tunggu ini haddasana siapa ini? Iya kan? Rawinya apa? Coba lihat. Terakhir ke Al-Itqan saya. dalam kitab Al-Itqan ya. Kenapa Ima? Kenapa? Mau bertanya, mau bicara, silakan. Naganggu kiswamita, tidak apa-apa aja naganggu kiswamita, tidak apa-apa aja. Kiswamita, bukan suami orang lain. Ya, lanjut nih. Sampai mana nih tadi itu? Al-Itqan. Kita lihat, harusnya footnote-nya tadi Al-Itqan, footnote ke-7. Bagus. Tapi tidak ada jilid berapa, tidak ada data-datanya di sini. Ya, cetakannya tidak ada, tidak lengkap. Baik, kalau kitab Al-Itqan Jilan Sunombe, Heril, atau jangan-jangan terjemahan. Mengaku kau dulu, Heril. Kitab asli atau kitab terjemahan Nombe, atau makalah di Nombe ini. Contohnya. Terjemahan Ustaz. Terjemahan. Tidak ada ke kitab Al-Itqan, no? Itu di Mesir, Iya, di Ustaz. mana Al-Itqan sana? Iya, ada semua di Indo, Ustaz. Iya, kau mampu juga baca apa. Ini Iya, tidak ada Ustaz. kan? Tidak ada sanatnya, tidak ada apanya. Namanya dari Nabi, namanya dari sahabat. Berarti kita harus menggunakan sanat. Jangan-jangan siapa tahu ini hadisnya hadis doif atau maudhu, nauzubillah maudhu, hasan. Makanya perlu kita namanya takhrij. Ya kan? Takhrij. Ada mata kuliah mata takhrij. Walaupun kita tafsir tapi tahu juga takhrij. Takhrijul hadis, mentakhrij ini. Rawinya, matannya, sanatnya lebih-lebih. Maka kita harus simpulkan. Di sini harus kita katakan tafsir sahabat, tafsir Nabi, nanti dikatakan tafsir Nabi atau sahabat, kita dulu takhrij. Jangan-jangan yang kita sampaikan selama ini hadis maudhu misalkan, ya. Tapi itu semua hadis sahih. Kalau begitu kita buktikan dari jalur apa yang dikatakan sahih. Makanya saya butuh tadi Kitabul Mutun. Ini ada di Al-Bukhari, ini dia ada di Muslim dan ada kitab-kitab sunan lainnya. Itu enak. Enak itu. Kan enak juga itu. Sama nanti kalau saya nanti menjadi ulama besar, Anda semua menjadi ustaz, penceramah. Bagus tuh gitu kalau dalam kitab Al-Bukhari. Wih, dalam tafsir At-Tabari jilid sekian. Enak juga. Daripada ada biasa ustaz, ada hadisnya, enggak tahu siapa rawinya, siapa mukharrijnya siapa dan seterusnya, ya. Ummu Kulsum tahu gitu apa itu mukharrij, Ummu Kulsum. Mukharrij. Siapa yang meriwayatkan, Ustaz? Contohnya mukharrij siapa? Siapa ya? Al-Bukhari, Ya. begitu ya, al-mukharrijnya itu ya. Kalau saya katakan rawi a'la, tahu rawi a'la, siapa itu rawi a'la? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum tahu rawi a'la. Yang
sahabat Nabi Ustaz, yang pertama kali. Sahabat Nabi, rawi pertama yaitu sahabat Nabi, bagus ya. Takhrij, kalau takhrij Ummu Kulsum tahu takhrij. Apa itu takhrijul hadis? Bagaimana itu takhrij, mentakhrij hadis? Ah, mentakhrij hadis. Kayak proses untuk menelusuri siapa yang mengeluarkan ini, siapa Iya, yang dan nanti menentukan mengeluarkan. apakah hadisnya sahih, hasan, doif, ya kan, dan seterusnya. Begitu, bagus, oke, dan seterusnya. Saya tes saja secara acak. Begitu ya. Begini, sayang, sungguh sayang, tidak ada sanatnya. Besok-besok Anda pelajari tabiin, ada nanti mata kuliah berikutnya Israiliyat, ada lagi tafsir Mekah, tafsir Madinah, tafsir Kufah. Kita takhrij dulu hadisnya, lihat dulu rawinya, lihat dulu sanatnya. Karena ingat, iya kan? Al-Quran dan hadis, tafsir dengan syarah hadis itu tidak boleh kita pisahkan. Jadi tafsir hadis itu suami istri lah saya katakan, bersaudara atau suami istri. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita belajar tafsir, ada hadisnya. Orang hadis pasti belajar juga Al-Qurannya. Begitu ya? Oke. Begitu. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum saya mau lanjut slide berikutnya, ada yang ingin bertanya? Tapi saya Ustaz, baik Ustaz. Silakan, silakan, silakan. Baik, ini Ustaz terkait penulisan Ustaz dalam KTI, terkait mendelay Ustaz. Hmm. Terkadang Ustaz, kalau saya mendelay biasa tidak ada halamannya Ustaz di dalam footnote. Apakah memang begitu memang Ustaz Edit dalam key, mendelay? cara tak menginput. Nah, cara tak menginput. Untuk jauh lebih lanjut, karena you tinggal di Tanji, bawa ke laptop tak di Prodi. Nah, baru kasih langsung ki peragakan. Cara tadi menginput dan mengedit sebenarnya, ya. Harus kita belajar baik-baik. Oke, ada lagi. Nanti bawa ke laptop tuh, langsung ku anu. Itu kalau anu bela coba offline ke sekarang langsung. Nah, Jadi kalau bimbingan ki Ustaz laptop mau dibawa, jangan miskrip tesis tak. kalau kalau saya menjadi pembimbing atau penguji, saya lebih suka laptop. Tahu sampai pring. Bayar ku lagi uang mah pring pakai kertas lagi. Sekarang kita cinta lingkungan. Iya kan? Daur ulang lagi kertas. Saya biar laptop mau bawa ke laptop. Baru langsung enak kalau laptop langsung dirubah. Ini rubah, ini perbaiki. Ini kan dan seterusnya. Oke, masih ada lagi? Sebelum kita lanjut lagi nih. Cukup nih. Oke, selanjutnya. Ya, ini sebagai tambahan-tambahan bagi Anda semua dan terutama bagi pemakalah. Berapa jumlah sahabat dan apakah sahabat semua menafsirkan Al-Quran? Ya, kalau menurut Abu Zur'ah itu kalau tidak salah dia 114.000 sahabat. Ada juga mengatakan 124 ketika Nabi sementara haji wada. Haji wada itu beberapa bulan. Anggaplah wada itu kan Zulhijjah. Nah, beberapa bulan berikutnya Rabiul Awal, Nabi Muhammad sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti jumlah sahabat banyak, ratusan ribu, ya. Tapi apakah mufassir di kalangan sahabat sama jumlahnya, 100.000 juga lebih, atau bahkan muhaddis yang meriwayatkan hadis 100.000? Makanya ini catatan-catatan saya, harusnya kalau ada sahabat yang dikategorikan ini adalah mufassir atau yang berijtihad atau meriwayatkan sebuah penafsiran ataupun sebuah hadis, harusnya masing-masing sahabat ada riwayatnya, ada matannya, ada sanatnya. Tapi saya hanya merangkum ini, cari sendiri. Saya kategorikan 3. Ada sahabat yang sedikit berijtihad atau menginterpretasikan Al-Quran. Sedikit. Mulai dari Abu Darda, Al-Husain bin Ali, dan seterusnya. Kurang lebih 15 orang catatan saya. Mungkin bisa bertambah.
Kalau semakin banyak Anda dapatkan lagi. Kemudian bintang 2, saya kasih bintang 2 lagi nih. Sahabat yang tengah-tengah. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan seterusnya. Ya, ini totalnya kalau tidak salah 20 orang. 20 orang. Ya, oke. Next, berikutnya. Ada mufassir yang memang paling banyak menafsirkan Al-Quran, interpretasi dan meriwayatkan, menjelaskan. Menjadi tempat sahabat curhat atau sahabat bertanya adalah Umar, Ali, termasuk Aisyah, Ibnu Abbas. Kurang lebih 7 orang ini yang selalu banyak riwayatnya, hadisnya, tafsirannya tentang, ya kan? Tentang Al-Quran atau tentang penjelasan-penjelasan hadis dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk sementara kalau saya ditanya secara pribadi data saya untuk sementara 15 tadi kategori sahabat yang sedikit, ya. Kenapa sedikit? Mungkin emosionalnya dan mengenal Nabi mungkin tidak selama dengan ini. Seperti Ali tidak selama, ya kan? Umar tidak selama, ya kan? Jadi ini 15 tambah 20 tambah 7. Berapa semua itu? 42 mufassir sahabat. Ini kurang lebih kalau menurut catatan ini, ya, catatan. Oke. Bisa bertambah, bisa bertambah. Yang penting satu sahabat khairil, misalkan Anda katakan Ibnu Abbas itu mufassir, harusnya kan ada contoh. Nah, tadi sudah ada kecontohkan surah An-Nasr, ya kan? Nah, Yes, Ustaz. ini Umar seorang mufassir, harusnya kan ada matan, ada contoh. Nah, begitu. Jadi ketika Anda mengumpulkan atau Anda juga mau menjadikan ini al-mufassiru, ya, mufassir dalam kalangan sahabat, boleh. Siapa tahu ada yang mau meneliti. Mufassir dalam kalangan sahabat, boleh. Ya, tapi ingat indikatornya Anda katakan seorang sahabat mufassir kalau dia ada interpretasinya, penafsirannya terhadap sebuah ayat. Yang tadi dicontohkan tadi ada idza jaa nasrullahi wal fathu, ada tadi apa tadi dan seterusnya, ya. Gitu. Ini kurang lebih 42. Ya. Kemudian kita lanjut. Sampai saat ini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ji? Oke. Lanjut. Ciri khas mufassir sahabat. Ya, jadi tapi sebelumnya ini yang Anda harus jelaskan Khairil itu adalah bagaimana metode penafsiran Nabi dan bagaimana metode penafsiran sahabat. Contoh, tadi Anda katakan sebelum ini ya, ini nih ciri khasnya atau modelnya penafsiran sahabat ada 3. Oke, screenshot baik-baik, pelajari baik-baik, hafal atau catat. Ya, tapi sebelum lebih lanjut, saya mau lihat makalah Anda. Makalah Anda ini banyak teori, Heril, tetapi tidak ada bukti. Saya berikan contoh. Anda katakan, ini saya sudah kasih boli nih. Oke, ada katakan ijtihad melalui munasabah. Iya kan? Yes, Kalau Anda bisa buktikan bahwa sahabat itu sudah menggunakan munasabah, itu bagus. Itu bagus. Itulah kajian pasca. Ya, bukan cuma Al-Biqai yang menafsirkan Al-Quran dengan munasabah, Quraisy Shihab dan beberapa ulama lainnya. Nah, ketika Anda mengatakan mengklaim ini sahabat sudah menggunakan munasabah, oke, harusnya ada bukti. Mana buktinya? 1. Kemudian Anda katakan lagi analisis bahasa. Mana buktinya bahwa yang dimaksud itu analisis bahasa? Perjelas itu biasa terkadang ulama atau dalam hal ini ulama sahabat ya, mufassir sahabat, analisis bahasanya itu menggunakan makna mufradat misalkan ya. Menggunakan makna-makna yang muradif, yang semakna ya, yang dianggap sinonim. Begitu terkadang itu ulama ada kata-kata yang gorib maka menggunakan apa kira-kira. Nah, harus ada contohnya. Jadi ini semacam metodologi yang Anda buat ini harus kasih metode, kasih apa ya namanya? Kasih contoh masing-masing.
Jadi setiap argumentasi kasih contoh. Ada namanya pemahaman individu Anda katakan. Atau ijtihad pribadi Anda katakan. Kalau begitu kasih contoh. Analisis bahasa. Mana dan contohnya lagi? Apa lagi? Syair. Nah ini memang betul. Ini sudah betul semua sebenarnya. Mana buktinya? Ada sahabat menafsirkan Al-Quran dengan bantuan syair. Syi'run. Iya kan? Mana? Oke. Kemudian apa lagi? Ah. Nah, ini jadi contoh ada birro'inya sahabat, ada birro'inya sahabat. Oke. Itu juga kurang lebih. Jadi harus Anda kasih ada Anda lagi kasihkan ini. Asbabun asbabun nuzul. Ya kan? Ada asbabun nuzul. Ya betul. Kasih lagi contoh bahwa Nabi sahabat walaupun Anda pasti sudah tahu itu. Ya kalau asbabun nuzul kan memang dari sahabat memang. Ya, dari sahabat. Nah, begitu. Baik kibarus sahabah maupun sigorus sahabah. Ya, ada kibar, ada sigornya sahabat. Nah, begitu kasih contoh-contoh begini. Nah, tinggal kalau tentang asbabun nuzul, kalau tafsir sahabat itu ada namanya mursal sahabi. Hairil, apa itu mursal sahabi? Mursal sahabi. Hmm. Apa itu mursal sahabi? Walaupun Anda bukan jurusan hadis, Anda harus tahu itu karena ini erat kaitannya juga dengan tafsir. Banyak juga penafsiran atau asbabun nuzul itu statusnya namanya mursal, mursal sahabi. Eh, Apa itu mursal sahabi? hadis yang disampaikan oleh sahabat Ustadz yang dinisbahkan kepada perkataan ataupun perbuatannya Rasulullah namun tidak mendengar langsung ataupun tidak nasaksikan langsung. Tidak nasaksikan langsung. Contoh Iya. peristiwa di Gua Hira. Aisyah Oh. meriwayatkan, ya, peristiwa Gua Hira. Aisyah meriwayatkan. Mungkin Aisyah ketika itu masih belum balik atau masih bayi. Tetapi karena kenapa Aisyah bisa meriwayatkan? Ya kan? Nah, tentu Aisyah mungkin mendengar dari bapaknya, yaitu Abu Bakar Ya. As-Siddiq, atau dari Khadijah, atau dari siapa di situ yang terdekat, dari Ali dan seterusnya. Jadi kalau mursal sahabi itu juga istilahnya marfu, ya, marfu, ya. Marfu, betul. Beda kalau mursal tabi'in, anggaplah tabi'in yang namanya misalkan Ikrimah, ya Al Hasan Al Basri dan seterusnya. Kemudian tidak ada sahabat di situ, langsung sami'tu Rasul. Seorang tabi'in mengatakan sami'tu Rasulullah Itu SAW Rasul. langsung. Langsung. Nah, itu mursal. Itu bisa kategori dhaif itu kalau dari aspek hadis, ya, Nah, riwayatan betul. hadis dan lain sebagainya begitu. Nah, ini yang mau kita pelajari semua. Ini semua kita pelajari, kasih contoh. Kasih contoh semua ini. Mana contohnya ini bilang bahwa ada munasabah, ada ijtihad, ada syair, ada bahasa, banyak itu di kitab contohnya dan seterusnya. Cuma Hairil belum terbiasa dalam merangkum ide-idenya. Iya. Istilahnya Bisa. mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana ini ya? Banyak referensi ya mau cepat selesai, mungkin juga sibuk Ustaz Hairil dan seterusnya. Begitu. Eh, eh, tapi tidak apa-apa. Sebagai secara umum Anda pemakalah pertama ya lumayan lah ya. Bisa. Referensi-referensinya dan contoh-contohnya tinggal dipermantap lebih lanjut lagi. Ada yang ingin mau menyampaikan sesuatu, saya bilang kawan-kawan sebelum saya lanjut. Hmm. Apa? Hmm. Apa? Silakan. Ada atau tidak ada bilang ke? Tidak ada Tidak Ustaz. ada. Tidak ada ya. Bilang ke. Eh, Oke, kalau begitu kita lanjut slide berikutnya. Hmm. Hmm. Oke, masih ada 20 menit. Eh, Oke, ciri khas ciri khas mufassir sahabat itu minimal ada tiga. Kalau teorinya Salim, Rob. Minimal ada namanya bayan at-tashih, bayanul irsyadi, bayanul nadhari. Ya, bayanul tashihi, bayanul irsyadi, bayanul nadhari. Hmm. Pernah pelajari ini
pernah pelajari ini. Siapa lagi saya mau tanya ini, mau tanya-tanya lagi nih. Rizka, pernah dengar ini Rizka dengan Dika? Pernah dengar ini istilah? Kalau pernah, enak Ji, saya jelaskan. Tinggal kasih contoh-contoh. Semoga pernah Ji. Kalau belum pernah, baik jelaskan. Ulangi lagi Jo. Rizka Alda, Andika, pernah dengar ini istilah? Ciri khas mufassir sahabat. Bayanut tashih, bayanul irsyadi, bayanul nadhari. Pernah atau tidak? Mana ini Andika, Andika, Alda, Rizka. Pernah atau tidak, Rizka? Andika. Pernah, Ustaz? Hah? Pernah? Belum, Ustaz. Belum. Belum pernah? Oh, Alhamdulillah kalau begitu. Selamat datang di Pasca Sarjana kalau begitu. Ah, Oh, Ima pernah katanya angkat tangan. Pernah berarti pernah mendengar Ima angkat tangan Ki. Kenapa? Tidak, Ustadz, kulapki mukaku karena berkeringat, Kak. Oh, berkeringat Ki. Masya Allah, Masya Allah. Keringatnya seorang istri yang memasakkan suaminya itu ibadah itu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, lanjut. Bayanut tashih. Bayanut tashih dari kata tashih itu kita berikan contoh misalkan dan penjelasan begini. Bayanut tashih itu adalah penjelasan-penjelasan tentang pembenaran, pembenaran ya. Saya berikan contoh ini bagaimana Qudama bin Maz'un ya. Ini saya katakan. Ah, ini yang saya katakan. Ini lagi saya masih dipotong ini anunya ini, rawinya ini. Iya kan? Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab, ya, ya. Heril, terjemahkan dulu Heril. Masa saya tompa bikin, saya tompa terjemahkan nih. Dulu, terjemahkan dulu. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab itu menyuruh Qudama bin Ma'dum untuk ke Bahrain. Ya, Dia semacam khalifah atau wali kota lah kalau kita Khalifah, iya. sekarang ya. Begitu Iya. ya. Kemudian faqaddama Jarud ala Umar faqal. Kemudian ada salah seorang yang Orang itu. menghadap kepada Umar dan mengatakan eh, ini Qudama dia minum kemudian mabuk. Maboki, teler. Faqala Taylor, iya. Kemudian Umar bertanya, siapa yang saksikan apa yang kau bilang? Ya, ada saksi Dari kan? apa yang kau sampaikan? Kemudian orang ini menjawab, Abu Hurairah, yashhadu ala ma aqul. Abu Hurairah yang menyaksikan atas apa yang saya katakan. Kemudian Umar memanggil Qudama, eh, ini Jaliduk. Eh, aku apa istilahnya? Eh, me, apa? Menyambuk. Menyambuk ya, menyambuk. Wallahi. Lo syaribtu kama yakul, maka laka an tajalli. Kalau memang saya minum sebagaimana yang dikatakan, eh, kenapa kau sampai eh, tidak mungkin kau cambuk saya seperti ini. Hmm. Kemudian Umar katakan kembali, walima. Terus kenapa? Kemudian ini Qudama mengatakan, li'anna Allah yaqul, karena Allah mengatakan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma ittaqaw wa amanu tsumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, dan saya ini Qudama setelah membaca ayat ini, fana minal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Saya ini orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan kemudian bertakwa dan beriman dan berbuat kebaikan. Syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badran wa Uhudan, dan saya ikut serta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar dan Uhud dan perang Khandaq. Masyahid faqala Umar, dan Umar mengatakan, ala tarduna alaihi tarduna alaihi qawlahu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, inna hadhil ayat unzilat udhran lil madiyyin. Ini ayat yang tadi dibacakan diturunkan kepada orang yang lil madiyyin. Apa ini?
Orang-orang terdahulu, masalah Orang-orang tempo dulu terdahulu, Iya, tempo dulu ya. sorry, Yes, sorry. sir. Mana tadi tuh? Nah, tempo dulu Hmm. Terus para pendahulu kita, ya kan? Terus, oh, enggak kelihatan, Midi. Aduh, ini. Yes. Nah, ini terus ada nih. Wahujja alal baqin. Ada nih. Hujjah al-bakin, dan ini menjadi hujjah, menjadi dalil untuk yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla yaqul, karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kemudian Umar mengatakan dari ayat ini, sedang kamu benar mengenai ayat khamar itu. Jadi apa kesimpulannya? Apa yang Anda pahami? Ini satu contoh. Ini kita harus bedah. Apa yang Anda pahami? Kenapa, Mi? Eh, jadi tadi dari ada ayat yang dijadikan dalil sebagai Ibnu Qudamah, tapi dibantah dengan ada ayat bahwasanya ayat itu diturunkan untuk yang lain. Maksudnya kepada, bukan cuma kepada Qudamah, dan menjadi syahid dan menjadi hujjah juga, dan ditashih lagi dengan ayat yang lain. Hmm. Maksudnya dibenar apa ya, dikasih lebih benar lagi. Dikasih lebih benar lagi dengan ada ayat yang lain. Nah, itulah namanya tashih. Tashih. Ya, itunya namanya Tashih. tashih namanya itu. Jika ada pembenaran-pembenaran dan seterusnya. Oh, oke. Anda belum baca selanjutnya ya. Sedikit lagi. Tadi. Lanjutan. Lanjutan di Al-Mustadrak. Lanjutan tadi itu. Ya, lanjutannya ya. Ya. Lanjut, lanjut. Oh, Summa. Wafil Mustad. Oke. Thumma qur'a hatta fadal ayal ukhra. Kemudian dibaca dan muncul ayat yang lain. Wa man kana minal ladzina amanu wa amilus solihati thumma taqwa amanu thumma taqwa ahsanu fa inna Allah azza wa jalla naha an tashrabal khamra. Kemudian Allah melarang untuk meminum khamar. Kemudian Umar mengatakan, "Sadaqta, kamu benar." Famada tarun? Qala ala radhiyallahu anhu. Qala Ali radhiyallahu anhu. Faqala Ali. Ali. Oke, Ali. Faqala Ali radhiyallahu anhu, "Tara annahu idza syaraba sakara wa Syariba. idza sakara idza syariba sakar wa idza sakara had hadi hadiyun." Apa itu, Ustaz? Iya, hadun. Hadin wa Semacam bohong-bohong apa itu kan bohong, ya, namanya? bohong bal Ustaz. Wa idza sakara hadiyun, karena sudah mabuk maka terombang-ambing pikirannya. Wa idza hadiyun iftara wa alal muftari, Ya. Sudah melantur, sudah sudah bohong, melantur. sudah bohong. Iya. Maka dia mendapatkan 80 Sama nuna jaldah, cambuk. maka dicambuk 80 kali. Nah, maka apa sifatnya Umar? Pak Umar radhiyallahu Pak anhu Umar radhiyallahu anhu qoma menyambutnya berapa kali? yujalliduhu samanin, 80 kali. Dicambuk 80 Disambut. kali. Ya. Begitu. Begitu. Jadi ada sahabat, di sini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Bagaimana sahabat? Apakah semua sahabat menafsirkan Al-Quran? Apakah sahabat berkompeten menafsirkan Al-Quran? Ternyata dari dulu sampai sekarang, ya kan, ada sahabat yang suka cocok-cocok logi. Ya, suka apa tadi? Cocok Logi. Iya, suka cocok logi, bilang begini, bilang begitu. Ya kan? Padahal bukan begitu Sambalu, bukan begitu yang dimaksud. Ya kan? Ya. Jadi tadi kalau tadi hadun itu kalau nggak salah bukan berdustaan ya. Berdusta mengigau, nah bilang orang. Hadun itu semacam ya nanti cari sendiri itu. Ya, itu jadi semacam mengigau kalau orang mabuk biasa kan mengigau sembarang nadua, ya nabi king, kemudian iftara lagi berdusta sembarang, ya istilahnya
tidak terkendali ucapannya, dia bisa bersaksi, bisa berbohong, bisa berfitnah, adu domba. Kalau begitu orang-orang begini dicambuk 80 kali. Nah, ini yang tadi dimaksud bahwa sahabat itu sahabat. Bahkan Kudama itu kan istilahnya kepercayaan Umar ketika itu. Diutus Betul. menjadi semacam wali kota di sebuah negeri, ya, di sebuah kota. Oke. Tapi ternyata cocok-cocok logi, ya kan? Ahli maksiat. Makanya ulama mengatakan salah satu syarat mufassir ini sudah diterapkan oleh sahabat adalah, ya, bukan ahli maksiat, bukan berdasarkan hawa nafsu. Jadi Kudama itu mentang-mentang painumballo, ya kan? Dia sembarang. Makanya di sini Umar memang dari dulu dari dulu itu Umar selalu minta bantuan kepada Ali, kepada Ibnu Abbas. Ini minta apa? Minta tashih, ya, minta pentasihan, ya, minta pentasihan, karena walaupun Umar itu lebih senior, apalagi Umar sebagai khalifah, Ali itu sebagai junior. Ali itu sebagai junior. Kita lihat contoh, ya. Umar itu mertua Nabi. Kalau Ali apanya Nabi? Menantu. Menantu. Bedanya kan? Menantu. Jadi apa? Umar dianggap Nabi sebagai sahabat sekaligus orang tua mertuanya, ya kan? Bapak mertuanya. Ali saking mudanya, asik muda Ali, dia dijadikan anak menantu, ya, dijadikan anak menantu. Begitu Sambalun. Begitu, ya. Jadi itu contohnya bahwa penafsiran itu ada yang namanya apa tadi? Apa tadi namanya? Bayanut Tashih. tashih. Bayanut Ya, tashih. ada namanya penjelasan yang tashih, ya. Oke. Sekarang berikutnya yang tafsir apa tadi? Tafsir. Apa tadi? Gara-gara tadi ini apa? Bayani. Bayanul irsyad. Bayan apa? Bayan apa Bayanul tadi yang irsyad. kedua? Bayanul irsyad. Bayan Irsyad. irsyad. Oke, saya tampilkan lagi berikutnya. Bayanul irsyad. Atau Hairul bisa jelaskan sendiri deh. Masa saya terus Jangan, Ustaz. jelaskan? Kita Ustaz. Kamu beda Sambalu. Bagus tahu kalau kau jelaskan, ya. Tapi kasih lengkap nama kalamu nah. Kasih Iya, Ustaz. lengkap memang. Oke. Ini lu kecil sekali, ini kasih perbesar dulu. Kau bisa membaca semua. Hmm. Hmm. Share. Oke, lanjut. Bayanul irsyad. Bayanul irsyad itu ketika sahabat ditanya, kemudian ada, ya, dari dulu kan seperti Aisyah itu selalu ditanya, minta fatwa, minta petunjuk, bagaimana itu. Sekarang ini tentang intaraka khairanil wasiyah, ya. Silakan. Ini dari Aisyah, ada di kitab juga. Oke. Silakan. Hairil, lanjutkan. Tarjim. Ustaz. Dari ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Anna rajulan qala li Aisyah. Siapa itu laha? Siapa laha yang dimasuk? Aisyah, Ustaz. Aisyah, ya. Oke, Aisyah. bagus. Ini Anna rajulan terus. inni uridu an uridu An ausa berwasiat, mau berwasiat. aku ingin memberikan wasiat. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, kam, berapa? Kemudian laki-laki itu menjawab, 3.000. Qalat, Aisyah mengatakan kembali, kam yaluk, berapa ke keluargamu? Kemudian laki-laki itu menjawab 4 orang. Qalat, Aisyah kemudian mengatakan, qala Allah Ta'ala in taraka khairan, ketika kalian meninggalkan kebaikan, wa hadha syai'un yasiru fatrukuhu li iyalika fahuwa afdal. Dan apa ya, ketika ini tinggalkan kepada keluarga kalian itu lebih afdal. Syai'un yasirun, mudah, enteng, yasir, mudah. Lebih ringan, ya.
Berarti kalau begitu fatrukhu, hu dimasuk ini adalah wasiat. Oh, iya. Ah, Iya. fatrukhu, maka Anda tinggalkan saja itu. Ya kan? Jadi mau berwasiat, mau apa, begini jangan ya sendiri gitu. Lagi pula tiga ribu gitu, 3.000 dirham kah, 3.000 dinar kah, ya kan? Di sini ada namanya bayanul irsyadi. Jadi bayanul irsyadi ini terjadi, catat kalau ada sebuah kasus sama ketika pada masa Nabi ada pertanyaan tadi asyirku, apa itu dimaksud asyirku, ya kan? Itu namanya ketika sahabat menduplikasi metode penjelasan Nabi dalam bentuk demikian, namanya bayanul irsyadi. Ketika memberikan pengarahan atau tanda kutip memberikan fatwa, arahan, ya, irsyad, ya. Jadi begini anak-anak, irsyad itu beda dengan hidayah. Ya. Hidayah itu petunjuk dari Allah. Kalau irsyad itu adalah ada dari DDI di sini, DDI, Darul Dakwah wal Irsyad. Irsyad itu petunjuk dari Allah plus kecerdasan akal manusia. Jadi itu namanya irsyad. Ya, irsyad. Jadi irsyad itu bukan hanya petunjuk dari Allah, tetapi irsyad itu juga adalah perpaduan antara apa tadi? Antara petunjuk Allah dengan kecerdasan. Ya. Oke. Kecerdasan kecerdasan otak manusia. Kecerdasan otak manusia. Makanya kalau pimpinan sebuah tarekat itu dikatakan apa? Ada yang tahu? Mursyid. Mursyid. Dari kata irsyad itu. Irsyad. Mursyid itu harus dapat hidayah dari Allah. Iya kan? Tetapi ada juga fenomena-fenomena seperti Syekh Ali Guma, ya. Masih sebagai mursyid di sana, Khairil. Masih Ustaz, masih guru, Masih kan? masih mursyid Sama Siddiqiyah juga Syadziliyah. yang bantu juga Dr. Yusril, masih ada Dr. Syekh Yusril. Yusri Al-Jabar Yusril, ya kan? Iya, Ustaz. Itu. Iya, Ustaz. Jadi itulah mursyid-mursyid. Jadi ada hidayah-hidayah sekaligus ada tambahan-tambahan. Ya. Ada tambahan-tambahan, yaitu dia ada ini, kalau kita katakan mursyid itu ada inovasi. Inovasi. Jadi ada namanya ilmunya itu, ada ilmu melangit dalam hal ini hidayah, ada juga ilmu namanya membumi, namanya inovasi. Begitu. Inovasi. Jadi inilah pentingnya memahami hal tersebut, ya. Satu lagi karena sudah hampir jam 12. Apa lagi saat ini? Bayan apa lagi yang belum dijelaskan? Nazari. Bayan Nazari. Bayanan Nazari. Oke. Kalau begitu kita tampilkan besar dulu. Sudah tampil. Astagfirullah, belum dipegang share. Begini contoh-contoh begini yang dimaksud ini, Eril. Tahu nih? Mantap. Contoh ini diriwayatkan dari Al-Bukhari, dari Ibnu Abbas. Enak ini menjelaskan kalau begini. Iya kan? Ada kitabnya, ada rawi aklaknya. Kalau Bukhari tak usah ditahrij, sohilah kalau begitu. Aman sudah. Iya kan? Lanjut baca. كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. Jadi di Bani Israel sudah ada qisas dan belum ada dia. Belum ada dia, ya. Dia, yes, Ustaz. Jelaskan dulu itu temamu, Hairul. Apa itu dia? Dia hati atau apakah dia, kamu dia? Apa itu dia? Jelaskan teman, apa itu dia? Anda tahu dia. Ummu Kulsum, Anda sebagai perbandingan mazhab, jelaskan dulu. Denda atau apa itu dia? Apa ya? Apa? Utang yang harus dibayar, apakah bahasanya? Bukan utang itu ad-dain. Ini dia. Denda. Ummu Kulsum, jelaskan Ummu Kulsum.
Diat itu denda yang wajib dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada Denda. Oke. Ngebunuh orang, bayar Hmm. ke denda daripada kau masuk ke penjara. Itu dia. Ya kan? Oke, lanjut, lanjut. Faqala Allah Ta'ala di hadhil ummah. Allah katakan Ummah, kepada umat ummah. ini, Oke. kutiba Al-amata, alaikumul qisas al-amati. li Ummah, hadhil amati. al-ama. Iya. Ummah, al-amati budak ya. Lanjut. Li hadhil amati kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wa man ufiya lahu min akhihi syai. Jadi diwajibkan atas kalian al-qisas. Hmm. Fal afu ay yakbala dia fil amdi. Hmm. Jadi Hmm. itu memaafkan, menerima itu tadi, apa istilahnya, bayaran supaya dia tidak eh, Apa? Umu Kulsum, bantu dulu Umu Kulsum, terjemahkan dulu Umu Kulsum. Apa yang Anda Iya, maksud? gimana Ustaz? Fal afu. Fal afu an yuqbalad adiyah fil amdi. Jadi maksudnya di sini adalah eh, bahwa pemaafan itu adalah menerima diat dalam kasus pembunuhan yang sengaja. Ya, al-amdu itu sengaja membunuh orang. Amdan. Ah, oke. Langsung memukul sendiri, mukul semua lagi, ganti-gantian dong. Capek dong akhir. Baru-baru sudah sholat tadi. Lanjut lagi. Fattiba'u bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan. Maksudnya adalah itu adalah maka hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan dibayar dengan baik. Ya. Lalu yattabi'u bil ma'ruf wa yu'addi bi ihsan. Dzalika takhfif min rabbikum wa rahmah. Mimma kutiba ala man kana qablakum faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Jadi maksudnya di sini adalah itu eh, yakni pihak menuntut mengikuti dengan cara yang bijak dan pihak pelaku membayar dengan cara yang baik. Dan itu dari takhfif itu adalah keringanan dari Allah, dari Rabbmu, dan rahmat wa rahmah mimma kutiba man kana qablakum. Dibandingkan dengan apa yang diwajibkan atas umat sebelumnya. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim, artinya maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka baginya adzabun alim, azab yang pedih. Jadi maksudnya apa itu? Jelaskan sama teman-temannya. Bayan tafsir ini Ustaz Di? Bayanun apa nih? Yang ketiga, bayanun nazari. Oh, bayan Bayanun tafsir. nazari. Ah, Maksudnya adalah di sini dijelaskan bahwa Ibnu Abbas dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan beliau menjelaskan bahwa menerima diat adalah diat dalam pembunuhan yang sengaja. Maksudnya di sini syariat Islam itu lebih fleksibel. Aja. dengan adanya eh ini tadi sorry karena tak keluar Ki. Tadi ini bisa dibedakan Umu yang tanda kurung dengan bukan. Bisa dibedakan ini. Apa maksudnya yang tanda kurung dengan bukan tanda kurung? Saya kasih tanda. Umu Kulsum, Penjelasannya Ustaz. tafsirnya itu ya, tafsir sahabatnya itu ya, yang siapa tadi yang menafsirkan itu? Yang dalam kurung siapa? Ibnu Abbas. Seperti tadi. Ah, siapa mufassir di sini? Yang kasih dalam kurung siapa? Ibnu Abbas Ibnu Ustaz. Abbas. Ya kan? Ibnu Abbas ini ya. Ibnu Abbas itu tadi penafsiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azam nih. Kita dengar azan dulu. Baru 1 menit sudah tutup ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran azan di laptop. Karena pas depan rumah ini bela. Depan rumah masjid. Kedengaran azan? Enggak. Tidak Ustaz. Oh tidak jadi. Oh berarti ada filter ini laptopku. Saya jangan dengar jelas ki.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu pen dulu nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar azan bela. Saya dapat pasal berarti menjawab azan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam suahulillah. Oke. Terima kasih. 2 menit berikutnya. Bagus sekali ya. Tadi. Oh ya, cocok nih. Iya, bukan amatu. Cocok Hairil ya. Lihadil ummah saja. Karena tadi ada Bani Israel. Saya tadi terkicau gara-gara ada al-abdu. Al-abdu bil abdi. Oke, di sini ciri khasnya saya ulang, saya contohkan dari sinilah nanti bayanun nazari yang dicontoh oleh tabi'in dan ulama-ulama, misalkan dalam menafsirkan Al-Quran metode-metode yang ijmali itu, ya. Ciri khas dari nazari itu beda dengan tashih pembenaran, irsyadi itu panjang lebar kasih petunjuk, ya kan ada. Jadi irsyadi kan ada tanya jawab, ada peristiwa baru ada tanya jawab. Ya, kalau tashih ada yang menyanggah, ada yang menolak, kemudian kita bantah, diskusikan, ya kan tashih. Kalau ini coraknya begini, Nana. Seperti ya. Inilah nanti contoh-contoh yang dibuat nanti seperti misalkan tafsir Jalalain, ya kan? Alif lam mim, wallahu a'lamu bimuradihi. Begitu kan? La raiba dalam kurung la syakka. Begitu. 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 Inilah contoh-contoh informatif, nazari, teori-teori nazari, informatif. Jadi tidak dia memberikan pengarahan, tidak juga mentashih, membantah, ya. Tetapi dia hanya memberikan petunjuk-petunjuk umum, ya. Inilah contoh-contoh yang ditafsirkan secara ijmali oleh Ibnu Abbas dan nanti dicontoh-contoh oleh ulama-ulama belakangan ketika misalkan tafsir Al-Jalalain dan beberapa tafsir lainnya menafsirkan Al-Quran pakai begini, dalam kurung tafsirannya begini. Jadi 2 macam, biasa ada dalam kurung itu ayat, kalau ini dalam kurung penjelasannya. Jadi begitu. Jadi dua-dua macam itu. Ada dalam kurung itu ayatnya, ada juga pakai
Hashimah. Apa mana? Hamish apa lagi? Footnote yang di samping itu. Nah, ada begitu modelnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sudah pas 12:10. Mungkin demikian dari saya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Gimana Mohon sih? maaf. Pak Imah mau bertanya, Imah? Nah, coba. Ustadz tabe mau kata di screenshot ki yang kita anu tapi tak keluar Miki boleh kah Ustadz? Yang mana ya? Yang Yang mana? baru-baru yang tadi Ustadz. Nah, ini padanya screenshotnya. Sudah nih. Sudah nih. Oke. Sudah. Sudah? Ya, syukran Ustadz. Oke. Oke, harus lincah-lincah screenshot itu. Iya, anda semua slide disampilkan ya. Alhamdulillah. Adapun slide berikutnya dan penjelasan berikutnya, oke, tabiin. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau belum tuntas sahabat, memang masih ada beberapa slide tentang sahabat. Nantilah kalau begitu. Saya mau anda belajar saja, ya. Banyak membaca. Bukan berarti tidak dipelajari, anda tidak mau membaca. Itu belajar itu cuma ingat kita ini 2 SKS anak-anak, artinya 2 SKS bersama dosen 2 jam. 3 SKS 2 jam bersama dosen. Harusnya 2 jam belajar mandiri dan 2 jam diskusi. Nah, jadi harusnya 4 jam ini 6 jam ini harus Anda menghabiskan waktu Anda satu mata kuliah. Itu artinya 3 SKS. Jadi bukan hanya 2 SKS, 2 jam bersama dosen tidak. Totalnya 6 jam pelajari mata kuliah ini per minggu atau per pekan. Oke, mohon maaf sudah lewat 2 menit. Kita juga siap-siap untuk sholat. Kecuali Revaldi sudah sholat, saya lihat sudah bercahaya. Oke, terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.